Selamat pagi pemirsa, halo apa kabar? Senang sekali obrolan pagi kali ini kembali menyapa Anda di hari Rabu ya, di pertengahan minggu. Ada saya Isya Dewi dan hari ini kami telah bersama dengan tamu-tamu kami. Nanti kita akan bersama-sama menyampaikan informasi untuk Anda yang pastinya kami mengundang Anda juga untuk ikut menyaksikan, memastikan informasi ini dapat Anda simak dengan baik. Kalaupun ada masukan, kami akan buka line interaktif, Anda boleh menghubungi kami nanti. Nah, tema hari ini adalah dampak BKK pertanahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentunya kita ketahui bersama ya bahwa kegiatan BKK pertanahan ini telah berjalan selama beberapa tahun dan tentunya perlu untuk diketahui bagaimana kebermanfaatannya bagi masyarakat. Untuk itu kami telah bersama dengan Bapak Pati, Paniradio Pati Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI. Pak Aris, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Ise, dan juga semoga kabar baik untuk sahabat istimewa. Betul, pemirsa RBTV. Iya, sahabat istimewa sudah menunggu juga ini ada informasi apa ini dari Pak Pati tentunya. Dan selain Bapak Aris, kami juga bersama dengan Kabid Pemanfaatan Penanganan Permasalahan dan Penanganan Pertanahan DPTR Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Ibu Cecilia Retno Kusharjanti SP. Bu Retno, apa kabar Ibu? Baik Mbak Isya. Sehat ya Ibu ya. Selamat datang di obrolan pagi Ibu ya. Semangat pagi. Dan di samping Bu Retno pemirsa, kami juga bersama dengan tenaga ahli PT Sinergi Visi Utama Bapak Hermada Dekyawan SEMSC. Pak Hermada, gimana kabarnya Bapak? Selamat pagi, baik, alhamdulillah. Ya, semangat di pertengahan minggu ya Bapak ya. Iya. Di hari Rabu ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama mengenai seperti apa dampak BKK pertanahan ini bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini tepatnya sudah berjalan dari tahun berapa Pak Patinya? Dimulainya tahun 2022. Mbak. Jadi sebenarnya kalau BKK secara keseluruhan itu dimulai tahun 2021. Kami di Panedot di 3 Agustus tahun 2020, kemudian baru disiapkan regulasinya di tahun 2020, kemudian mulai dilaksanakan di tahun 2021. Tetapi yang khusus untuk pertanahan itu baru dimulai tahun yang kedua, jadi di tahun 2022. Oke, ini baru tahun kedua untuk yang khusus yang BKK pertanahan. Ya, tahun kedua, tapi kalau sampai dengan 2025 ini sudah tahun keempat, Mbak. Jadi pelaksanaannya memang sudah 4 tahun. Iya, kalau dengan alokasi dana sendiri mendukung BKK Kelurahan urusan pertanahan ini apa Bapak tujuannya sebenarnya? Ya, jadi kan di kita ini kan ada 5 urusan ya. Salah satu urusan kan urusan berkaitan dengan urusan pertanahan. Nah, urusan pertanahan ini ternyata juga ada kewajiban, terutama berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Maka kemudian dicarilah bentuk gitu, kira-kira kegiatan apa yang kemudian bisa mensejahterakan masyarakat. Maka kemudian setelah kita diskusi, kemudian kita simpulkan salah satunya adalah BKK pertanahan. Jadi di BKK pertanahan ini yang dimanfaatkan adalah tanah miliknya Ngersot Dalem atau Kanjeng Gusti. Jadi ini tanahnya tanah kas desa yang harapannya sesuai dengan tertib administrasi pertanahan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Yogyakarta. Itu bentuknya seperti apa dalam pelaksanaannya Pak? Ya, jadi memang proses ya. Jadi kami harus akui bahwa proses untuk menuju yang sekarang ini tidak ringan karena pemahaman kepada teman-teman, terutama pengelola langsung dari kelurahan, memang persepsi awal tidak sama, terutama berkaitan dengan ketika kemudian kita sampaikan sarana produksinya menggunakan dana keistimewaan, kemudian aktivitasnya nanti tidak dengan dana keistimewaan, tetapi yang dimanfaatkan tanah milik kelurahan, yang dalam hal ini miliknya Ngersot Dalem, tapi selama ini menjadi kasnya teman-teman di kelurahan, ini nggak mudahnya karena banyak yang sudah dilakukan persewaan, jadi disewa. Kemudian juga selain itu juga kami melihat kalau apa-apa belum ada bukti, ini biasanya teman-teman di kelurahan itu tidak segera merapat. Jadi kami mulai tahun 2022 itu mencoba melakukan, alhamdulillah ini Mbak Retno ini mau gitu juga mengawal bersama kami. Dan di tahap awal itu baru 3 kelurahan, Mbak. Dari 3 kelurahan dulu, kemudian tambah, akhirnya sampai dengan tahun 2025 ini ada 40 kelurahan. Jadi setelah melihat yang lain kok kayaknya ini merupakan peluang, maka kemudian banyak yang kelurahan mengajukan. Bahkan kalau kemudian dituruti, itu semakin banyak dari 40. Tetapi kami sadar juga
karena ada keterbatasan anggaran, tentu akan kita pilih mana yang serius atau sekedar mengusulkan proposal. Karena kadang-kadang begitu mendengar, di sana ada usulan pengadaan dan mendapatkan, maka kemudian mengusulkan, padahal nggak punya konsep. Padahal yang kami selalu sampaikan di mana-mana, proposal itu diluncurkan tapi harus punya konsep, Mbak. Jadi jangan sampai ketika kemudian di ACC itu kemudian kebingungannya, ini saya ini tadinya mau nanam apa ini, atau mau ternak apa ini, atau mau manfaatkan apa, kok kayaknya ini nggak cocok, mau ganti yang lain. Nah, ini bisa terjadi manakala Bapak Ibu yang mengusulkan tidak punya konsep, hanya mendengar bahwa ini ada peluang untuk mendapatkan BKK pertanahan. Oke, ini kemudian kalau dari Bu Retno, DPTR sendiri ini peran tanggung jawabnya seperti apa ini, Bu? Kami di Sepertaru DI ini kan sebagai koordinator terkait dengan pelaksanaan BKK pertanahan ini ya Mbak ya. Jadi kami mengkoordinasikan perencanaan, jadi proposal-proposal yang diajukan oleh kelurahan ini dikoordinasikan dengan Paniradio, dengan BPKA, kemudian juga dengan OPD terkait nanti untuk pencermatan dari pengajuan proposal ini, kemudian juga pendampingan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, juga fasilitasi terkait dengan perizinan pemanfaatan tanah kelurahan. Karena beberapa kegiatan BKK pertanahan ini tidak melulu pada budidaya pertanahan, tapi juga ada sarana prasarana pendukungnya, di mana itu memerlukan izin dari Bapak Gubernur untuk pemanfaatan tanah kelurahannya itu. Kemudian juga mengkoordinasikan dengan OPD teknis ya, misalnya Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Koperasi maupun dinas-dinas yang lain. Gitu. Bentuk dukungannya secara real seperti apa nih, Bu? Jadi pendampingan terkait proses perizinan ya, kami di Sepertaru DI ini ada klinik untuk konsultasi terkait dengan perizinan pemanfaatan tanah kelurahan. Jadi kelurahan-kelurahan yang akan mengakses BKK pertanahan, kemudian di situ ada kegiatan di luar non pertanian, ini kami fasilitasi untuk proses perizinannya. Jadi persyaratannya, kemudian juga hal-hal yang harus dipenuhi dalam pengajuan izin ini. Kalau sejauh ini dari masyarakat yang ada di DIY, apakah sudah cukup memahami tentang regulasi sebenarnya ini boleh untuk seperti apa bentukannya, atau masih banyak yang perlu diberikan tambahan informasi nih, Bu? Dengan semakin banyaknya kelurahan yang mengakses dana BKK pertanahan ini semakin bertambah. Jadi pemahaman masyarakat untuk regulasi terkait dengan pemanfaatan tanah kelurahan. Jadi mereka mengajukan proposal, mereka sudah ini boleh enggak untuk non pertanian, syaratnya apa, itu seperti itu. Dan di situ bisa konsultasi, nanti akan diarahkan supaya lebih tepatnya seperti apa gitu ya. Baik, saya bergeser nih kemudian ini kalau terkait dengan proses kajian metode yang digunakan ya untuk studi dampak BKK pertanahan ini kan, sebelum mulai ACC seperti ini kan perlu ada kajian dan sebagainya ya Bapak aja. Itu seperti apa itu Pak prosesnya Pak? Terima kasih. Jadi pada saat tadi sudah disampaikan oleh Pak Pati ya, mulai dari 2022 sampai 2024 ini Paniradio Keistimewaan juga bekerja sama dengan PT Sinergi Visi Utama itu melakukan kajian. Nah, di dalam kajian itu ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek tata kelola, kemudian yang kedua adalah aspek dampak. Di dalam aspek tata kelola itu kita mengkaji 3 dimensi, mulai dari perencanaan seperti apa, lalu implementasinya bagaimana, dan kemudian evaluasinya seperti apa. Sedangkan untuk yang aspek dampak itu kita juga melihat dari 3 hal. Yang pertama adalah dampak sosial, yang kedua dampak ekonomi, dan yang ketiga adalah dampak lingkungan. Nah, dari semua hal tadi, kemudian kita menyusun suatu indikator. Nah, indikator itu yang kita implementasikan dalam bentuk desain kuesioner yang kita melakukan observasi ke lapangan bersama-sama dengan Paniradia dalam rangka untuk mendapatkan data primer seperti itu, Pak. Berarti data ini sudah mulai dilakukan, disebarluaskan Bapak untuk kuesioner tadi? Iya, jadi
sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, nanti di tahun 2022 ada 3, kemudian di tahun 2023 itu ada 9 yang terlibat dalam kegiatan PKK pertanahan, lalu di tahun 2024 ada 13 kelurahan. Nah, masing-masing kelurahan yang terlibat itu kita lakukan observasi langsung, baik kepada kelurahan itu sendiri maupun kepada kelompok yang terlibat atau masyarakat yang secara langsung terlibat di dalam kegiatan PKK itu sebagai sampelnya nanti. Oke, baik. Sejauh ini lalu output yang didapatkan seperti apa, Pak? Sudah tampakkah ini progresnya ternyata memang BKK Kelurahan yang pertanahan ini bermanfaat bagi masyarakat atau bagaimana? Iya, jadi di dalam hasil dari observasi kami ke lapangan, kemudian juga baik ke kelurahan maupun ke perseorangan, ya. Yang pertama itu dari sisi dampak sosial. BKK yang selama 2022 sampai 2024 itu mampu melibatkan sekitar 1.233 warga miskin. Nah, dari 1.233 warga miskin itu sebanyak 760-an itu adalah warga miskin yang masuk dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Baik, kita tunda sampai di situ dulu informasinya. Kami akan jeda dulu pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Perbincangan ini masih akan hadir untuk Anda usai jeda tentunya di Obrolan Pagi. Segera kembali.